Pak, mengapa mengenai data haji kok berubah-ubah? Yang kemarin kami menerima, ini utama saya masuk, tapi data yang terbaru tidak masuk. Terkait dengan perekrutan petugas. Oh iya. Tahapannya seperti apa, persyaratannya itu bagaimana, kemudian tugas dari petugas haji itu apa saja, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami banggakan para pemirsa podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Hadirin sekalian, edisi kali ini kita akan berbincang tentang haji. Kembali lagi kita akan mengulik hal-hal yang terkait dengan haji, dan telah hadir di tengah-tengah kita beliau yang mandegani jamaah haji yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Al-Mukarram yang terhormat Bapak Haji Zainal Abidin. Alhamdulillah kita sapa bersama beliau. Terima kasih Pak Haji sudah hadir di podcast Kemangi pada hari ini. Beliau di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa sangat padat masih menyempatkan waktu untuk hadir menemani pemirsa Kemangi sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan beberapa hal tentang haji, tentang kaitannya dengan keberangkatan haji tahun 2025. Langsung saja akan kita tanyakan kepada beliau, Pak Haji, untuk tahun keberangkatan 2025 nih untuk jamaah haji, tahapannya sudah sampai mana Pak Haji? Alhamdulillah, terima kasih sahabat podcast Kemangi semuanya yang saya hormati, Bu Leli dan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah ini kita sudah untuk tahun 2000 persiapan penyelenggaraan 2025 ini sudah yang kedua ya kita podcast ya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan haji sudah kita mulai. Kita mulai di sekitar bulan, jika tidak salah di Mei, kami sudah mulai kumpulkan jamaah haji di Kabupaten Banyuwangi, estimasi berangkat 2025. Kita kumpulkan dalam rangka apa? Pertama, sosialisasi tentang pempasporan. Jadi kita mulai di Mei terus sampai di Juni. Alhamdulillah ini sudah hampir 80% untuk estimasi berangkat sudah mempunyai paspor. Alhamdulillah. Ini di bulan November ya, sudah jamaah 80% sudah punya paspor. Paspor artinya selesai. Dan tahapan pertama sudah, yang kedua tahapannya apa? Setelah paspor selesai, kita tidak usah menunggu 100% ini Bu. Sambil misalkan yang 80% selesai, kita lakukan tahapan kedua. Apa itu Pak? Berupa rekam biometrik Saudi Visa Bio. Saudi Visa Bio. Nah, rekam biometrik itu untuk apa? Ini untuk request visa. Untuk request visa. Ini yang selain pempasporan, tahapan kedua yang memerlukan waktu relatif lama, juga kesabaran petugas dalam ini teman-teman di seksi PHU. Karena dengan beragamnya jamaah haji, mulai beragam dari sosial, juga umur, pendidikan. Nah, ini mempengaruhi untuk rekam biometrik, terutama di umur. Sebagian besar untuk perekaman biometrik ini problemnya adalah di jamaah haji yang umur sudah cukup dan terutama di kalangan ibu-ibu. Kendalanya apa itu Pak Haji? Kendalanya rekam biometrik itu kan mengandalkan fisik sebagian ya. Jadi yang kita rekam pertama paspor, yang kedua wajah, yang ketiga itu sidik jari. Sidik jari. 10 ini. Nah, ini problemnya mesti di ibu-ibu. Kita tahu sendiri kalau ibu-ibu itu mulai kecil,
mulai anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai hari ini problem ini menjadi problem. Mengapa? Karena sebagian yang menjadi objek perekaman biometrik ini adalah jari-jari, dan ibu-ibu mulai kecil sudah terbiasa bersentuhan dengan kimia, mohon maaf, terutama di ini kalau menyebut sabun itu deterjen ya. Itu secara tidak kita sadari ternyata berpengaruh kepada sidik jari. Gitu ya Pak? Betul. Masya Allah. Sehingga rata-rata ibu-ibu sidik jarinya tidak sebagian besar itu sudah tidak kelihatan, sudah nggak bisa dideteksi oleh alat kita. Solusinya bagaimana itu? Solusinya alhamdulillah sesuai regulasi yang ada, bagi ibu-ibu yang bermasalah ketika direkam sidik jarinya itu memakai surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Dan itu harus berbahasa Inggris, sehingga satu-satunya rumah sakit yang bisa mengeluarkan surat keterangan itu hanya Rumah Sakit Umum Daerah Banyuwangi. Genteng tidak bisa. Itu. Ini problemnya di ibu-ibu ini. Tapi alhamdulillah sudah ada solusinya. Ini tahapan yang kedua ya Bu ya. Seiring dengan tahapan kedua, sambil menunggu persiapan pelunasan, yang itu merupakan tahapan yang keempat, maka tahapan yang ketiga juga sudah berjalan, tapi ini di kementerian lain. Berupa apa itu? Pemeriksaan kesehatan. Ini alhamdulillah sudah berjalan untuk tahapan yang ketiga. Walaupun belum selesai tapi sudah berjalan, insya Allah sudah beberapa titik, dan itu kita jadwalkan nanti di akhir November sudah selesai untuk tahapan yang ketiga untuk pemeriksaan kesehatan ini. Lah mengapa ini akhir November diusahakan harus selesai? Karena insya Allah nanti di Desember, entah itu awal, pertengahan atau akhir, sudah akan ada informasi tentang pelunasan biaya haji. Ya. Lah sebagian persyaratan pelunasan itu adalah status istitoah sama haji. Istitoah dari kesehatan juga. Betul. Lah ini menjadi hal yang harus karena nanti tanpa ada surat keterangan istitoah dari Dinas Kesehatan, jamaah tidak bisa melunasi biaya haji. Seperti itu. Ini sudah sampai di sini ya tahapannya. Jadi pertama sudah sosialisasi pemasporan, kemudian pemasporan itu sendiri, rekam biometrik, terus yang terakhir yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan. Itu. Pak Haji, untuk rekam biometrik itu sudah dimulai atau masih belum? Tahapannya butuh waktu berapa lama sehingga kita bisa tahu ibu-ibu persiapannya seperti apa? Alhamdulillah untuk tahapan kedua itu sudah kita mulai 2 minggu yang lalu. Dan untuk diketahui masyarakat atau siapapun jamaah haji yang ada di Kabupaten Banyuwangi, kita akan mengundang jamaah haji yang sudah selesai paspornya per kecamatan. Alhamdulillah teman-teman WHO sudah sangat siap semuanya, sehingga mulai 2 minggu yang lalu kita setiap hari kecuali hari Jumat kita rekam biometrik di kementerian, di PHU. Betul, di gedung gedung PLHUT. Makanya tadi boleh lihat ada masyarakat banyak di sana. Rata-rata per hari kita mengundang sekitar 20 sampai 50 orang, tergantung nanti di suatu kecamatan itu jamaah haji yang paspornya sudah jadi berapa. Jika ada 50, kita undang 50. Kita berbasis kecamatan. Berarti kalau paspornya belum selesai, otomatis tidak bisa rekam. Belum bisa direkam biometrik karena sebagian yang direkam itu paspor. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ini. Jadi setiap hari kita melakukan kegiatan perekaman biometrik Saudi Visa Bio. Mulai pagi sampai selesai, jamaah haji kita layani di gedung PLHUT depan. Baik, Pak Haji ngapunten ini keluhan masyarakat juga. Dari tahapan-tahapan yang sudah panjenengan sampaikan, tahapan pertama itu adalah pemasporan, sosialisasi pemasporan ya Pak Haji. Nah, ini ada pertanyaan. Waktu pemasporan itu yang bersangkutan diundang, Pak. Sehingga dengan semangatnya dia melakukan pembuatan paspor. Tapi ketika di estimasi 70%, dia nggak terrekrut gitu, nggak masuk. Nah,
Begitupun juga yang 70%, ada beberapa jamaah yang kemudian tidak masuk ke estimasi 100% Ya. 100% jamaah. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada harapan bagi orang-orang atau bagi jamaah haji yang sudah membuat paspor untuk berangkat tahun ini, Pak Haji? Iya, Keluh kesah yang banyak sekali ditemukan di masyarakat. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, luar biasa. Tapi sebelum sampai ke sana, pertanyaan pertama, apakah ada harapan? Pasti, pasti. Jika tidak tahun ini, insya Allah tahun depan, itu Iya, pasti. amin, ya Allah, Oke. pasti. Yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa apa yang kami lakukan di Kementerian Agama ini bentuk kehati-hatian dan bentuk persiapan yang luar biasa. Mengapa? Karena begini, haji ini rumit. Satu, menyangkut banyak orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, umur dan lain-lain. Yang kedua, data di haji itu selalu datanya itu selalu dinamis, dinamis sekali. Saya contohkan dinamis begini. Ada informasi, Pak, mengapa mengenai data haji kok berubah-ubah? Iya, iya. Yang kemarin kami menerima, ini utama saya masuk, tapi data yang terbaru tidak masuk. Kok berubah-ubah datanya? Ini yang saya maksud dinamis. Bahkan ada yang begini, Pak, seharusnya informasi mengenai data jamaah haji itu lebih awal disampaikan, jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan disampaikan ke masyarakat. Sehingga apa? Karena haji ini sangkut pautnya bukan hanya masalah kesiapan fisik, Iya. tapi juga kesiapan Finansial, finansial. betul. Nah, ini makanya jauh-jauh hari disampaikan lebih bagus. Nah, tentunya kami mendengarkan usulan, saran dan lain-lain dari masyarakat itu. Nah, dengan cara apa mendengarkan itu? Akhirnya kami tarik data dari Siskohat dengan berdasarkan estimasi tahun sebelumnya, kuota haji sebelumnya. Contoh, di 2024 kita kuotanya di 1.238. Nah, di estimasi 2025 agar nanti masyarakat tidak datanya, informasi datanya tidak terkesan dadak, maka kami tarik data dari Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu, sejumlah setidaknya 1.000 orang, ya, di bawah kuota tahun yang kemarin. Nah, itu kami tarik data sebagai estimasi. Lah, dari data estimasi itu, setidaknya data itu kami mulai di Februari 2012 untuk pendaftaran 12 tahun yang lalu, dan kami tutup terakhir di tarik data itu di Juli 2012. Nah, ketemulah angka 1.000 jamaah haji. Nah, dari 1.000 itulah kami berikan, kami lakukan kegiatan untuk sosialisasi pempasporan. Nah, dari sinilah muncul yang kemarin sosialisasi pempasporan ada, tapi ketika data turun 7% tidak ada. 70%. Betul, tidak ada. Memang ya, mengapa? Karena data 70% itu data di pendaftaran mulai Februari sampai Mei. Februari sampai Mei Exciting. 2012. Betul, Februari sampai Mei. Itu yang mengeluarkan Jakarta. Nah, data itu kemudian atas surat tersebut kita diminta untuk verifikasi. Karena di data 70% itu ada yang porsi batu tahun-tahun sebelumnya. Apa itu, Pak? Porsi batu, Porsi Pak? batu itu begini, jadi jamaah haji setiap tahun muncul, Oh, tapi tidak pernah melunasi. tunda. Bukan. Jadi semacam porsi yang membatu ya, jadi tidak ada informasi orang ini jamaah ini berangkat atau tidak ada informasi. Tapi itu setiap tahun pasti muncul. Nah, ada itu di Banyuwangi. Nah, itu kita minta verifikasinya kepada teman-teman di KUA sebagai mitra kami di bawah. Ini kira-kira jamaah ini bagaimana 2025 mau berangkat atau tidak. Nah, itu yang 70% itu akhirnya ada sekitar jumlah 30 jamaah yang Porsi batu. dipastikan baik batu maupun urut maupun lansia yang tidak berangkat tunda. Nah, seperti itu.
Lah, untuk jamaah pertanyaan tadi itu di sosialisasi ada di 70%, sebagian memang tidak ada. Tapi saya sampaikan di sini, jamaah haji mohon tidak usah galau, tidak usah bingung, tidak usah resah. Data yang ada di kami itu masih terus berkembang dan dinamis. Bahkan terakhir kemarin, jika tidak salah, per tanggal berapa ini ya? Per tanggal 6 November ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan data 100%. Nah, yang kemarin yang 7% tidak masuk, ini sudah masuk. Alhamdulillah. Tetapi ada juga yang ketika sosialisasi pempasporan ini juga belum masuk di situ. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Saya sampaikan melalui forum ini, melalui podcast Kemangi ini, bahwa data mengenai estimasi berangkat, namanya juga masih estimasi. Estimasi, perkiraan itu masih ya, Pak? Betul, masih sebagian ada yang tunda, tidak berangkat, sehingga nanti yang lain bisa naik berangkat. Ada peluang ke sana. Betul. Nah, nanti kira-kira data fix yang nanti sudah tidak berubah lagi kapan? Insya Allah di Desember. Itu waktunya pelunasan itu ya Pak Isi? Nanti menjelang pelunasan itu ada surat keputusan dari Kementerian Agama, dalam ini Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jakarta, memutuskan jamaah haji yang berhak lunas di tahun 2025. Itu baru sudah fix dan tidak berubah. Ini penjelasan yang mungkin sangat dinantikan oleh jamaah haji yang tidak tercover di estimasi 100% ya Pak ya. Sebagai penutup masalah pertanyaan data, kalau kami mau ambil aman ya Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, data itu nanti setiap tahun akan saya keluarkan apabila sudah fix, apabila sudah ada SK dari Dirjen PHU ya, tapi menjelang pelunasan. Berarti tapi itu kan waktunya sempit sekali Pak. Itu yang saya maksud. Jadi begini, kalau kami tidak antisipasi tentang persiapan jamaah haji, maka saya akan keluarkan data itu menjelang pelunasan. Sudah nggak berubah lagi Tidak datanya? berubah lagi, sehingga masyarakat, wah ini siapa? Ya ini sesuai SK ini. Tapi kita harus memikirkan bagaimana persiapan pencarian paspornya, paspornya, persiapan untuk pelunasannya, persiapan untuk cek pemeriksaan kesehatannya, apa cukup waktu. Tentunya dua hal ini memang beresiko, ya toh? Ketika saya keluarkan data menjelang pelunasan, misalkan untuk tahun 2025 di bulan Desember, maka saya yakin jamaah haji justru akan ramai sekali. Berkeluh kesah kok dadak sekali data dikeluarkan. Ini saja kepinginnya lebih awal lagi. Betul, itu. Makanya padahal itulah, berdasar itu, data itu kami keluarkan jauh-jauh hari. Memang ya beresiko sebagian kok kemarin diundang sosialisasi paspor Pak, tapi sekarang kok data saya tidak ada, beresiko seperti ini. Tapi menurut hitung-hitungan kami di Kemenak, apa yang kami lakukan dengan mengeluarkan data estimasi awal, menarik data dari Siskot, itu akan lebih aman, lebih menenangkan kepada jamaah haji daripada data yang sudah mendekati pelunasan matang baru dikeluarkan. Pemirsa podcast Kemangi, nah itu dia penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasih terkait dengan estimasi jamaah haji yang selalu dinamis. Nah, semoga informasi ini bisa diterima dengan baik oleh sahabat podcast Kemangi. Selanjutnya Bapak, ini pertanyaan mungkin ada kaitannya tentang haji, tapi agak menyimpang sedikit. Terkait dengan perekrutan petugas. Iya, itu tahapannya seperti apa, persyaratannya itu bagaimana, kemudian tugas dari petugas haji itu apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan ya Pak. Alhamdulillah. Borongan ini. Jadi ini juga sebagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji ya. Karena tentunya jamaah haji kita sebagaimana tadi saya sampaikan dari berbagai kalangan dan juga di dalamnya jadi umurnya juga luar biasa. Ada yang kalau lansia, karena definisi lansia di atas 65 sesuai undang-undang kita, ini juga luar biasa banyak.
Sehingga perlu adanya petugas yang mendampingi dan memberikan layanan baik nanti di dalam negeri maupun di ketika pelaksanaan haji di luar negeri sana, Di Arab Saudinya. di Arab Saudi. Nah, ini adalah bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 dengan apa itu? Rekrutmen petugas. Alhamdulillah kita sudah memulai pendaftaran atau rekrutmen petugas haji. Kita mulai di tanggal 7 November kemarin. Dan kita tutup nanti di tanggal 15 November. Sehingga ini di minggu-minggu ini kami padat sekali karena sesuai di Juknis tentang rekrutmen, kami harus memverifikasi data semua peserta itu, gitu. Tidak menutup kemungkinan jika kami yang memverifikasi ada sebagian peserta, ini kalau yang memverifikasi orang-orang Kemenak tentunya nanti yang akan diloloskan orang Kemenak. Orang Kemenak sendiri. Enggak. Saya pastikan kami transparan, kami terbuka. Nanti bukti keterbukaan bagaimana? Kami semuanya nanti akan kami paparkan, kami sampaikan melalui grup, kami sampaikan melalui media yang ada di Kemenak, baik itu IG, kemudian YouTube atau TikTok tentang hasil dari verifikasi itu. Misalkan si A ini kok lolos mengapa, si B kok tidak lolos mengapa. Ini yang saya Pak Haji, Ya. secara administrasi dulu. Ya, Oke. ya secara administrasi nanti kita verifikasi. Misalkan contoh sesuai di persyaratan agar peserta bisa lolos, ini syaratnya harus ini, syarat administrasi ya, harus fotokopi KTP, KK dan misalkan itu dan lain-lain. Jika salah satu misalkan tidak mencantumkan itu, tidak melampirkan itu, tidak mengunggah persyaratan itu, maka tentunya ini tidak memenuhi syarat, sehingga kami tidak bisa melanjutkan dan meloloskan peserta tersebut untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Seperti itu. Contoh kasus misalkan bagi ASN Kemenak atau yang lain-lain itu kebijakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama minimal harus sudah pernah mengabdi di kementerian 5 tahun. Ya, 5 tahun itu salah satu syarat ya. Nah, sehingga misalkan ada peserta yang pengabdiannya entah itu sebagai ASN di PNS-nya atau P3K baru 2 tahun, maka secara administrasi itu dianggap belum memenuhi syarat, sehingga nanti tidak bisa lolos untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Itu nanti akan kami sampaikan itu semuanya, sehingga praduga atau sehingga istilahnya anggapan nanti kalau yang memverifikasi orang Kemenak ini tidak bisa Lolos, jujur, iya, tidak. Kita sampaikan alasan-alasan itu mengapa, sehingga listnya nanti ada. Ini mengapa si Anda lolos, ini karena ini tidak memenuhi syarat. Semuanya dicantumkan di Ya, situ, Pak Haji. semuanya di situ. Sehingga ada keterbukaan di situ. Nah, insya Allah nanti terakhir di verifikasi ini 15 November. Terus untuk jadwal tesnya nanti di tanggal 21 November. Di Kementerian Agama Banyuwangi. Kita akan melihat nanti jumlah pendaftarnya berapa ya Bu ya. Misalkan karena kita masalah tempat aula nanti kita punya setidaknya di kantor ini ada 3 aula. Yang di atas ini mungkin daya tampungnya 30, lalu nanti di gedung PLAUT daya tampungnya sekitar 80. Kalau memang nanti pendaftar sekitar di bawah 100, insya Allah tempatnya di gedung PLAUT. Kalau memang nanti peserta di atas 100, di bawah 150 di aula bawah. Lah kalau nanti pesertanya meludak, misalkan di atas 130, insya Allah kita akan tempatkan tempat tesnya itu di aula Man 1. Aula Man 1. Pak Haji, ya. Terus ini untuk kuota petugas? Saya sampaikan begini. Jadi mengenai seleksi atau rekrutmen ini ada 2 ya, satu kloter, yang kedua non kloter. Nah, kalau kloter karena estimasi jamaah kita di atas 1000, maka nanti untuk petugas yang kloter itu insya Allah nanti yang ketua kloter kita butuhkan atau formasinya 3, terus pembimbing ibadah kloter formasinya 3, sehingga
Untuk petugas kloter ada 6. Berarti itu dihitung dari jumlah kloternya. Dari jumlah kloter atau jumlah jamaah. Jamaahnya. Betul. Oke. Ini jadi untuk kloter nanti kita atau formasi yang adalah 6 petugas. Nanti yang lolos adalah 2 kali formasi sesuai nanti nilai tertinggi yang kita kirim ke provinsi. Seleksinya ke sana lanjut. Iya, untuk seleksi tahap 2 di provinsi nanti kita kirim 12 orang. Itu untuk kloter. Yang non kloter ini formasinya atau kuotanya ya, kuotanya itu adalah kuota Jawa Timur. Ya, se-Jawa Timur untuk non kloter hanya 7 orang ya Bu ya. Seluruh Jawa Timur Seluruh 7 Jawa orang. Timur itu hanya 7 orang. Ada layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan pembimbing ibadah, layanan siskohat, satu lagi apa ini? Ini yang dibutuhkan hanya 7 orang. Itu. Masya Allah. Oke Pak Haji. Ya. Untuk tema haji tahun 2025 ini apakah masih tetap seperti tahun 2024? Masih tetap seperti tahun sebelumnya, haji yang ramah lansia ya Bu ya, masih kita kita khususkan layanan kita kepada haji ramah lansia. Ramah Itu. lansia, Ya. baik. Oke, penjelasan terkait dengan mekanisme rekrutmen, kemudian siapa saja. Nah, ini lagi Pak Haji. Ya. Kebetulan kemarin itu ada masyarakat yang ke kantor kami menanyakan, ini dari masyarakat umum, artinya Ya. bukan dari pegawai Kementerian Agama. Ya. Gitu. Jadi dari masyarakat umum yang menjadi kesulitan itu adalah rekomendasi. Ya. Rekomendasinya itu di tingkat apa? Misalnya yang bersangkutan aktif di organisasi muslimat misalnya, itu yang mengeluarkan rekomendasi apakah di tingkat ranting atau PAC atau seperti apa Pak? Yeah. Kita mengacu kepada pedoman teknis ya. Okay. Jadi surat yang kami luncurkan itu satu kepada kepala KUA, kepada kepala madrasah, kemudian kepada kalau ormas kepada ketua pengurus cabang, misalkan untuk NU pengurus cabang NU Kabupaten Banyuwangi, kalau Muhammadiyah pengurus daerah. Jadi berdasarkan surat itu maka rekomendasinya itu adalah kalau dari ormas maka tingkatannya adalah tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Betul. Kalau tingkat kecamatan masih belum ya Pak? Iya, yang merekomendasi adalah tingkat kabupaten. Okay. Taubahnya seperti ASN ya, ASN baik itu P3K maupun PNS, baik Kementerian Agama maupun yang lain. Kalau Kementerian Agama jelas kita rekomendasinya adalah Kepala Kantor Kemenak. Ada juga pertanyaan kemarin, saya guru di SMP negeri, rekomendasinya dari Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi. Pak, saya guru SMA negeri, gini Pak lah, rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Jawa Timur. Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Kepala Cabang ya. Oh, Kepala Cabangnya. Ya, seperti itu yang merekomendasi. Kalau misalkan dari ibu-ibu muslimat, nanti yang merekomendasi adalah Ketua PCNO Kabupaten Banyuwangi. Seperti itu. Oke. Baik, sahabat podcast Kemangi, penjelasan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasih PHU. Oke, selanjutnya kita sudah di detik-detik akhir waktu ini Pak Haji. Ya. Mungkin untuk terakhir closing statement dari panjenengan Pak, monggo. Ya. Sebelum closing ya saya sampaikan begini agar masyarakat juga tahu. Untuk penyelenggaraan ibadah haji kita ini dalam masa transisi. Semenjak keluarnya Perpres nomor 152 dengan Perpres nomor 154 tahun 2024. Di mana di Perpres 152 itu masih menyebut bahwa penyelenggara untuk ibadah haji adalah Kementerian Agama. Sementara di Perpres 154 ini menyebut nanti yang menjadi penyelenggara ibadah haji adalah Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Nah, sampai hari ini di antara dua perpres ini masih menjadi sesuatu yang perlu didiskusikan kembali. Inilah kemarin mengapa kalau kita rajin mengikuti perkembangan terbaru melalui rapat dengar pendapat antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama. Kemarin sempat tertunda rapat yang sejatinya akan membahas tentang BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji sempat tertunda. Karena apa?
karena adanya dua regulasi antara Perpres 152 dengan Perpres 158 ini. Antara Kementerian Agama dengan atau badan yang menyelenggarakan, karena sesuai dengan hierarki hukumnya dan ini levelnya sama kan ya, ini peraturan presiden, dua peraturan, sementara yang 1152 dikeluarkan lebih awal dan yang kedua 154 dikeluarkan di akhir tertanggal 5 November 2024. Kalau hierarki hukumnya bagi kita yang pernah belajar S1 hukum atau minimal fakultas syariah, itu jika ada peraturan yang sama, levelnya sama, ditandatangani oleh orang yang sama, maka peraturan yang sebelumnya tidak berlaku. Nah, inilah yang kemarin menyebabkan rapat Dinasah itu ya. ditunda. Nah, nanti ke depan insya Allah kita sampaikan melalui podcast Kemangi ini, yang menjadi penyelenggara dari ibadah haji adalah Badan Penyelenggara Haji. Tapi itu kapan? Kita tunggu nanti keputusan dari pemerintah di level pusat. Tapi insya Allah untuk penyelenggara haji di tahun 2025 nanti itu ini kolaborasi antara Kementerian Agama dengan Badan. Dengan Badan Penyelenggara Haji. Ada lagi Pak Haji? Ya, Badan penyelenggara haji, kemudian Badan Keuangan Haji. BPKH kalau BPKH. itu ya, Badan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Banyak badan sekarang. Dan untuk closing statement ya, kepada para jamaah haji semuanya, kami minta, karena memang persiapan karena penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat, masalah kesehatan kami minta untuk betul-betul dijaga, diusahakan agar tetap prima, tetap sehat, karena insya Allah di bulan Desember nanti kita sudah mulai pelunasan, setidaknya di pertengahan atau di akhir. Kita menunggu saja nanti hasil rapat dengar pendapat Komisi 8, mudah-mudahan tidak molor-molor. Amin. Kalau sesuai jadwal insya Allah akhir Desember nanti sudah pelunasan atau setidaknya awal Januari. Nah, kalau sudah pelunasan insya Allah sesuai tahapan yang ada itu di April akhir atau awal Mei kita sudah pemberangkatan untuk gelombang pertama dan kloter pertama. Kita masuk pada gelombang pertama ya Pak? Mudah-mudahan kalau pengalaman yang sudah nanti tergantung keputusan rapat di provinsi. Kalau pengalaman kemarin kita masuk di gelombang 2. Oh, gelombang kedua. Jadi nanti masuk gelombang berapapun sepanjang mulai sekarang sudah disiapkan iya. fisiknya, kesehatannya, terus nanti persiapan finansialnya. Insya Allah jika tiba waktunya nanti semuanya siap. Begitu informasi pelunasan sudah siap pelunasan, informasi pemberangkatan sudah siap diberangkatan semuanya. Amin. Gitu. Oke. Baik, sahabat podcast Kemangi yang berbahagia. Demikian tadi podcast kita, bincang kita tentang haji bersama Bapak Kasih PHU Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah kembali informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pemirsa peminat podcast Kemangi. Dan terakhir teriring doa untuk para jamaah haji Kabupaten Banyuwangi tahun 2025. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan keberkahan, kesehatan, rezeki, sehingga pemberangkatan panjenengan semua pada akhirnya nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Allahumma amin. Baik, marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita akan ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik dan luar biasa. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.